Salatku, matiku, hidupku, hartaku, semua yang ada padaku itu milik Allah. Allah itu negara. Jadi kalau Allah membutuhkan dana kita, ya kita kasihkan kepada negara. Karena semua yang ada kita itu milik Allah. Jadi ketika pimpinan mengatakan kamu harus memberikan hartamu kepada negara, ya mereka siap memberikan hartanya. Jadi semakin menderita GNI bukan semakin nanti mereka akan keluar, semakin merasa mereka diangkat derajatnya. Jadi semakin miskin, semakin habis-habisan, mereka yakin bahwa derajat mereka diangkat, bukan mereka akan keluar. Ini juga menjadi bermasalah. Terus yang kelima ibadah haji. Ibadah hajinya juga unik, bukan ke Mekah Baitullah sana, tapi setiap tahun sekali pada 1 Muharram kemarin. Ini diundur ibadah hajinya mereka besok tanggal 12 Muharram. Tanggal 12 besok. Jadi ibadah hajinya sangat unik. Mereka berbondong-bondong. Jadi ibadah haji mereka artikan perkumpulan para duta-duta NII seluruh dunia, walaupun mereka hanya di Indonesia, meliputi Malaysia, Singapura, Thailand. Jadi berkumpul dalam satu forum. Mereka melaksanakan yang namanya ada keliling tawaf, ada melempar jumroh sama, cuma realisasinya berbeda. Jadi seluruh pejabat anggota jamaah NII Indonesia ini pun bisa mungkin dijadikan rujukan bagi orang tua yang anaknya hilang atau mungkin kerabatnya, lingkungannya hilang. Ini dalam 1 Muharram ini seluruh jamaah NII hadir. Ini sifatnya wajib, jadi hadir seluruh Indonesia datang ke satu tempat untuk melaksanakan haji. Tempatnya di mana? Di daerah Indramayu, tepatnya di sebuah pesantren terbesar di Asia Tenggara, namanya Pesantren Al Zaitun. Jadi mereka berkumpul di sana, itu hampir 99% yang hadir di sana itu seluruh jamaah NII. Puluhan ribu orang bertumpuk di sebuah pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Terus mengapain saja mereka ke sana? Yaitu melaksanakan ibadah haji. Keliling tawaf. Keliling tawafnya bukan keliling Ka'bah, tapi keliling pesantren Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Gedung-gedung yang mewah dengan fasilitas yang lengkap. Bertakbir, Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar, tapi Al Zaitun mewah, Al Zaitun lengkap, Al Zaitun bawah. Negara Islam itu bisa mengimbangi Indonesia. Tepatnya di sebuah tengah hutan ada sebuah pesantren yang sangat mewah. Jadi prosesnya untuk keliling tawafnya menggunakan mobil bukan jalan kaki. Jadi lebih modern. Bagaimana dengan jalan kaki kalau 1.200 hektar yang luasnya seperti itu? Terus melempar jumrohnya seperti apa? Melempar jumrohnya juga mereka tidak seperti layaknya orang haji, tidak menggunakan 7 kerikil, karena negara mereka sedang membangun. Jadi setiap satu jamaah per orang ini harus melempar jumroh sebanyak 7 sak semen dalam bentuk duit. Karena kalau kita bangun gedung pakai 7 kerikil mana kelar, kapan rampungnya? Jadi 7 sak semen dalam bentuk duit. Kalau semen nilainya 50.000, ya nanti akan dikalikan 7, berarti nilainya berapa? Ini yang juga dijadikan sarana untuk menipu para pejabat yang hadir ke Al Zaitun. Jadi semua orang dalam waktu 1 jam saja bisa menghasilkan 5 miliar. Dari Jakarta 100 juta, dari Jawa Tengah, dari Solo, dari Klaten. Tapi tidak mengatakan saya NII, dari Korwil namanya, dari yayasan, dari Korwil. Lah, masyarakat Indonesia umat Islam saja bisa menyumbang, pejabat yang datang ke sana ditodong. Umat Islam saja bisa sampai 5 miliar. Masa pejabat negara nggak bisa nyumbang untuk Al Zaitun, untuk umat Islam? Ada yang 1 miliar, 2 miliar, ditodong seperti itu. Jadi dengan itu akhirnya saya banyak bertanya, dan di lapangan ternyata realisasinya berbeda. Bicara negara Islam tidak seperti negara Islam. Jadi setiap hari kita merekrut dengan konsep. Jadi mereka menggunakan konsep iman hijrah jihad. Orang yang beriman harus hijrah. Tadi imannya harus meninggalkan Pancasila. Jadi terus ketika sudah meyakini harus hijrah. Ada prosesnya, proses perpindahan kewarganegaraan. Jadi tidak hanya menggunakan tiba-tiba masuk ke NII ada membernya, enggak. Mereka mempunyai baiat atau namanya sumpah. Sebelum hijrah pun nanti ada penanggalan dan ada penerimaan kewarganegaraan. Misalnya, saya nama Ken Setiawan hari ini menyatakan untuk menanggalkan kewarganegaraan
kewarganegaraan Republik Indonesia selanjutnya mohon untuk diterima sebagai warga negara Islam Indonesia. Terus nanti setelah penanggalan dan penerimaan ada 9 poin baiat yang intinya mereka harus taat sepenuhnya kepada pimpinan, karena menurut mereka perintah pimpinan adalah perintah ulil amri. Perintah ulil amri adalah perintah Rasul. Perintah Rasul adalah perintah Allah. Jadi perintah pimpinan harus taat sepenuhnya kepada pimpinan tersebut. Walaupun perintah itu salah, tapi ya harus ditaati sepenuhnya. Termasuk ketika saya di dalam, banyak pimpinan saya ternyata ketika saya tahu meninggal karena haid. Jadi bicara negara Islam meninggalnya karena haid, karena banyak jamaahnya yang wanita-wanita cantik itu bisa untuk tidak dinikahi banyak asal begitu saja. Mereka mempunyai sidang. Jadi kalau habis melakukan kesalahan nanti ada ada tahkimnya, ada bagian yang menghakiminya. Misalnya habis melaksanakan pencurian atau melaksanakan kesalahan, nanti di sana ada sidangnya. Kena pasal berapa? Pasal pacaran misalnya, atau pasal rokok, pasal zina. Kamu kena denda nih atau mau dihukum. Kalau denda sekitar 2 juta, kalau dihukum ya nanti akan dicambuk. Karena negara Islam belum berdiri, ya sudah kamu denda saja 2 juta, nanti dosa kamu hilang. Jadi mudah di sana. Ketika saya banyak bertanya awalnya sebelum keluar, ketika bicara negara Islam kok kita jauh sekali dari aturan Islam. Teman-teman saya dulu tahun 2000 sampai 2003 itu setiap hari kerjanya ngerampok. Ngerampoknya pun sebenarnya cukup unik. Kalau Bapak tahun 2000 sampai 2002 itu melihat media atau koran, ada berita pembantu baru 1 hari kerja gasak harta majikan, itu dulu kerjaan saya dan kawan-kawan. 1 hari pernah dapat 1 cash itu dana cash 5 miliar. Caranya gimana? Di Jakarta itu cukup mudah pada saat itu, tapi sekarang sudah nggak ada kayaknya. Jadi kalau kita butuh dana, kita siapin cewek 5 orang, kita beli koran yang banyak lowongan pembantu rumah tangga, kita palsukan KTP, ijazah sama kakak pada saat itu, karena dulu cukup di-scan saja dengan data yang berbeda bisa. Kita masuk, kalau 1,5 bulan, 1 hari saja, kalau bapak ibu kerja, anak sekolah, kita telepon kepada pimpinan, Abi rumah sudah kosong, kita jangan bawa mobil, kalau perlu truk masuk ke rumah, pintu gerbang ditutup, kita layaknya orang pindahan. Semua yang ada di rumah kita ambil semuanya, sampai truk itu penuh. Karena kita merasa tadi bahwa orang di luar negara Islam itu kafir. Jadi orang kafir itu hartanya halal untuk dipakai perjuangan. Mereka namakan sebagai fa'i, harta rampasan perang. Jadi orang kafir itu orang RI layaknya binatang ternak. Jadi walaupun kita seru dengan ayat Allah bakal dengar, tapi binatang ternak itu misalnya sapi perah, susunya halal. Jadi termasuk orang tua kita sendiri, kalau belum masuk NII juga boleh diambil, kita tipu. Termasuk bagaimana dengan dalih sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Jadi ditipu, dan ini yang cukup marak di kalangan muda, terutama kalangan sekolah dan mahasiswa. Modusnya tiba-tiba anak itu pulang bersama temannya, apa Pak? Saya ngilangin laptop teman saya. Temannya juga bilang, iya Pak, anak Bapak ngilangin laptop saya. Padahal laptop saya besok pagi mau saya jual. Keluarga saya mau operasi ginjal di Medan atau di mana gitu. Jadi malam ini laptop itu rencana mau saya jual. Dan laptop itu belinya bukan di Indonesia Pak, belinya di Malaysia. Di Indonesia baru kata harganya 50 juta. Jadi ya paling nggak Bapak harus mengganti dengan karena kalau beli laptopnya nggak bakal bisa, ya ganti dana saja gitu. Terus datang skenario yang kedua, temannya yang lebih dewasa ngaku sebagai omnya. Begini Pak, ini kan musibah Pak, keluarga saya juga besok ada keperluan. Jadi begini saja Pak, ini kan nggak kita kendaki, saya bantulah kalau begitu. Saya 50%, Bapak 50%, saya 25 juta, Bapak 25 juta. Yang penting prosesnya besok operasi keluarga saya lancar. Akhirnya berhasil, orang tua mengeluarkan dana dengan skenario tadi, drama, dan anaknya sendiri pelakunya. Itu yang hampir
untuk jamaah NI kalangan mahasiswa pasti melakukan modus-modus ini, nabrakin mobil teman, kehilangan laptop, kamera digital dan sebagainya, seperti itu. Jadi intinya gerakan ini akan terus ada karena mereka menggunakan konsep tadi, konsep gerakan kafi di dalam gua, gerakan clandestine, gerakan bawah tanah. Di masyarakat mereka tidak pernah bicara kalau dirinya NII. Bahkan sekarang NII sudah berani masuk menggunakan legal formal, seperti beberapa bulan yang lalu, masih kalau misalnya 2012 awal, mereka menggunakan ormas namanya Masyarakat Indonesia Membangun, tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menggunakan proposal ke masing-masing instansi pemerintah, programnya bagus, pelatihan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Namun tetap mereka merupakan NII dan setelah kita beri masukan sudah ditutup. Namun mereka juga bukan orang yang mudah putus asa. Gerakan itu ditutup, mereka bikin lagi gerakan yang baru yang lebih banyak lagi. Dan ini juga menjadi kewaspadaan masyarakat, apalagi untuk membentengi lingkungan di sekitar kita. Untuk bagaimana identifikasi di brosur sudah ada, mungkin biar mempersiapkan waktu, makanya ada makalah nanti dipelajari. Kalau yang kurang banyak nanti dilanjutkan saya tanya jawab. Jadi intinya kami dari NII Crisis Center, kami semuanya mantan. Kami punya tanggung jawab. Kami dulu sudah merekrut orang. Kami sekarang bagaimana punya tanggung jawab untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah kita rekrut dan teman-teman yang masih juga di dalam walaupun yang bukan kita rekrut, serta memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga jangan sampai terjebak seperti saya dan kawan-kawan. Awalnya saya menganggap ini aib ya, ini sebuah kesalahan, nggak perlu saya ceritakan. Namun karena ketika saya bicara ternyata saya malah dihindari. Ketika saya keluar, saya bilang, saya diancam, kamu akan dibunuh segala macam, kamu akan diculik segala macam lah, dengan ancaman yang macam-macam. Tapi ketika saya bicara ternyata ancaman itu malah hilang. Mereka ketemu saya malah pergi duluan. Jadi makanya saya teruskan bagaimana supaya nanti teman-teman kita, adik-adik kita juga tidak terjebak seperti kami. Menurut saya antara aib dan manfaat lebih banyak manfaatnya. Karena ketika saya cerita orang menjadi tahu, menjadi waspada. Bagaimana supaya paling nggak bisa mengidentifikasi, bagaimana juga merehabilitasi dengan cara yang cepat. Karena ini efek yang otomatis karena ketika isu NII muncul, banyak orang tua yang akhirnya ketakutan berlebihan, tidak boleh anaknya belajar rohis maupun LDK di kampus. Ini kan otomatis akan menjauhkan anak dari agama. Ketika anak jauh dari agama, jauh dari ulama, akan dekat dengan pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya, akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi intinya kami yang teman-teman yang di Crisis Center meyakini bahwa kembali kepada sebuah negara kesatuan. Kita Indonesia adalah sebuah negara yang tidak berasal dari satu agama. Seperti halnya dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad tidak memaksakan untuk orang berislam semuanya. Jadi Indonesia adalah sebuah kesepakatan bersama untuk saling menghargai, karena kami yakin kalau Indonesia menjadi syariat Islam juga, istilahnya menjadi semua harus bersyariat Islam, akan banyak perpecahan dan mungkin teroris akan muncul dari kelompok lain, bisa dari Nasrani, karena mereka hak-haknya tidak diberikan. Jadi intinya kesepakatan bersama, kita harus menghargai bahwa kita hidup berdampingan dengan adanya toleransi. Kita memahami bahwa kita merupakan sama, mempunyai hak sebagai warga negara untuk hidup berdampingan. Jangan sampai kita menjadi terkotak-kotak, menjadi merasa kita yang paling benar, yang lain salah, kita yang beriman, yang lain kafir. Karena itu menjadi salah itu awal. Konsep di NII cuma satu, pola doktrinnya ketika mereka masuk pada kelompok yang baru, sebuah ruangan yang baru, mereka diputuskan komunikasi, nggak boleh ngomong ke siapa-siapa karena ini rahasia, nggak boleh ke keluarga, ke teman, mereka menjadi tertutup.
Ketika sudah putus komunikasi, terjadi indoktrinasi, didoktrin, masuk ke sebuah ruangan, pokoknya semuanya mengatakan A. Pokoknya mereka yang paling benar, yang lain salah. Dalam waktu yang lama mereka akan merasa tersugesti karena yang diberikan tadi masalah Al-Quran, nggak mungkin Al-Quran salah. Dan ketika sudah masuk dalam proses orang terjebak dan menikmati, ini yang susah nanti keluar. Jadi paling nggak dengan adanya acara hari ini, saya berharap nanti juga akan ada tindak lanjut yang nanti akan disosialisasikan di lingkungan masing-masing supaya diri, keluarga, dan lingkungan kita terbebas dari sebuah pemikiran yang radikal dan terbebas dari perekrutan kelompok radikal yang salah satunya adalah negara Islam Indonesia. Demikian peran awal. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Ken Setiawan yang telah berbagi pengalaman selama beliau mengikuti gerakan NII hingga dia memutuskan untuk keluar dari NII. Untuk selanjutnya pembicara kedua yaitu Bapak Dian Nafi. Kepada Bapak Dian Nafi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat rahimakumullah, para pejabat sipil dan militer yang saya hormati, juga adik-adikku semua, para pelajar generasi muda yang sangat saya banggakan, yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di seminar nasional ini untuk bersama-sama mengkritisi perkembangan yang terjadi di sekitar kita, yang menurut hemat saya perkembangan ini perlu kita cermati oleh karena besar dampaknya bagi kehidupan kita, yaitu tentang radikalisme. Sebelumnya sebagai perkenalan, ya, karena kalau Mas Ken Setiawan ini sudah terkenal, saya ini dulu saya perkenalkan, saya masuk di pesantren sejak umur 8 tahun. Kemudian sampai dengan tamat aliyah, setelah itu kuliah di FISIP, ilmu komunikasi, kemudian mengikuti mentoring guru di pesantren, sampai akhirnya jadi kepala SMA Al-Ayat dan mengambil S2 saya di pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Bidang minat saya sesungguhnya adalah bidang perdamaian, maka saya banyak hadir di tempat-tempat kerusuhan di Indonesia dan juga sempat datang di beberapa konferensi di beberapa negara. Nah, tentang NII ini menurut hemat saya penting untuk kita pelajari. Silakan dipindah Mas slide-nya Mas. Yeah. Slide-nya dipindah Mas. Slide kedua, ya. Diklik saja Mas. Yeah. Nah, mari kita lihat unsur gerakan. Setiap yang namanya gerakan itu mesti ada pemimpinnya, ada penggeraknya, atau ada juru bicaranya. Itu. Yang kedua, ada ideologi yang diperjuangkan. NII ini punya ideologi yang diperjuangkan. Ada punya penggeraknya, ada juru bicaranya. Mas Ken Setiawan dulu salah satu penggerak di sebuah lingkup di Jawa Barat kalau tidak salah. Di Jakarta ya, di Jakarta. Namanya juga Jakarta ini. Daerah Anda itu Jakarta juga disebutnya. KW9 Jakarta. Ya. Jadi memiliki pemimpin. Pemimpin itu bisa tingkat-tingkat dari yang pusat sampai kepada yang paling rendah. Ideologi yang diperjuangkan selalu ada di setiap gerakan itu. Yang ketiga adalah basis massa atau pengikut. Basis massa NII ini ada basis massanya.
yang direkrut terus-menerus. Diduga kabar terakhir, kalau tidak salah orang yang pernah tersosialisasi atau terdoktrinasi NII ada berapa juta Mas Ken? 10 juta ada. Di tahun 2007 itu sudah ada 250.000 real orang Indonesia yang terdoktrinasi oleh NII. Itu yang terdata oleh NII di lingkupnya Mas Ken saja. Belum di Indonesia sudah 17 varian tadi itu. Yang KW9, yang KW9 saja di Indonesia itu sudah sedemikian banyaknya, 250.000 orang. Belum yang lain-lain lagi. Padahal NII kata Profesor Samsul Fakhri tadi ada 17 kelompok besar. Diduga jumlah orang yang terkait dengan radikalisme di Indonesia itu jumlahnya mencapai 2 juta lebih menurut informasi dari Pak Musadbaya. Yang keempat adalah kultur, kebiasaan, jargon atau simbol. Ya, tadi yang diceritakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kultur, kebiasaan, jargon atau simbol seperti hijrah, seperti fight. Ya, termasuk kulturnya adalah mengumpulkan derma secara paksa untuk kelompoknya, sehingga diduga ada perampokan yang terkait dengan penghimpunan dana. Itu kulturnya. Yang kelima adalah legitimasi atau pengakuan. Adanya pengakuan itu membuat gerakan menjadi semakin kuat. Semakin diakui, semakin kuatlah gerakan itu. Maka hati-hati kalau kita membicarakan tentang gerakan tertentu itu, maka kita harus mencermati 5 unsur ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Klaten ini. Sepanjang penghayatan saya, mertua saya dari Klaten. Pertama kali saya sadar, dolan ke Klaten itu tahun 73. Saya belajar sepeda motor juga di Klaten, naik sepeda motor. Klaten itu menurut saya adalah daerah perlintasan, lalu lintas orangnya itu tinggi. Ya. Solo Jakarta lewatnya Klaten, Solo Jogja lewatnya Klaten, Jawa Tengah, Jawa Timur lewatnya Klaten. Klaten ini adalah jalur selatan kedua setelah jalur Wonogiri. Ini Klaten. Boyolali bisa juga, tetapi sulit karena harus lewat gunung, gitu. Kalau lebih utara lagi, Balen itu balik kalau mau ke Jawa Barat. Jadi Klaten ini paling strategis. Maka jangan kaget kalau warung dan rumah makan itu sangat banyak di sepanjang jalan raya ini, karena daerah perlintasan. Gitu. Hotel-hotelnya tidak besar karena cuma mampir sebentar. Ya. Beda dengan Solo. Ini Klaten daerah perlintasan. Maka arus lalu lintas orang tinggi sekali. Maka orang keluar masuk ke Klaten itu ya, sering tidak konangan, tidak ketahuan, saking tingginya arus orangnya. Yang kedua adalah arus uang, barang ya, dan manusia di Klaten ini tinggi sekali. Kantor pajak yang melayani Sukoharjo itu berada di Klaten. Itu artinya Klaten ini lebih penting daripada Sukoharjo. Oh, iya. Klaten ini, maka Klaten ini merupakan uang. Ini diam-diam Klaten ini kantong uang yang lebih besar daripada Sukoharjo. Ya, maka berbahagialah Anda yang berada di Klaten karena bisnis menjadi mudah. Ya. Yang ketiga, etos kerjanya orang Klaten ini kuat-kuat. Anda bisa melihat orang berpendidikan SD tapi bisa sangat kaya raya. Berpendidikan STM saja bisa membuat mobil, luar biasa. Nah, saya melihat di Amerika itu, nah, industri pembuatan pipa besi itu harus dibuat oleh para insinyur. Di Klaten itu dibuat oleh tamatan SD di Batur Cetek Klaten. Itu etos kerjanya tinggi sekali itu. Luar biasa itu. Rem sepur itu ya, di kota Wodonga di Australia itu dibuat oleh para insinyur itu. Nah, Klaten digawe karo ngomong sing tamatan SD kok piye. Rem sepur, nah, rem kereta api. Etos kerjanya itu yang mengalahkan siapapun itu. Maka di Klaten ini, ya, menurut hemat saya menakjubkan. Ya. Yang ketiga, pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga itu juga sangat tinggi.
tinggi di Klaten ini sebagai buah dari etos kerja yang tinggi dan daerah perlintasan tadi ini. Maka ciri khas masyarakat Klaten ini adalah adaptif, mudah mengadaptasi sesuatu. Oleh karena itu hati-hati, nanti kalau diprovokasi dengan NII nanti jangan sampai ikut-ikutan, karena pola pikir masyarakat Klaten itu adaptif. Jadi hati-hati. Salah satu ciri masyarakat yang adaptif itu adalah gampang menerima sesuatu yang baru. Nah, budaya tuturnya masih kuat, jadi digelembui gampang. Nah, dengan kata lain digelembui gampang. Itu masyarakat Klaten. Ini Mas Ken, masyarakat Klaten, Mas. Digelembui gampang. Nanti kalau ada kampanye NII ya lewat wayang misalnya, kalau suatu saat ada, atau lewat sinetron, wah profesor bangsane apik tiba-tiba busuk nang NII. Hati-hati nanti. Nah, apa itu radikalisme? Saya akan menerangkan sedikit tentang radikalisme. Intinya adalah ekstremitas di dalam bertindak itu namanya radikalisme. Kalau ekstremitas di dalam berpikir itu namanya fundamentalisme. Dua-duanya perlu dicermati karena kedua-duanya bisa berbahaya. Radikalisme itu seperti benalu. Benalu itu kemeladian. Bisa nemplek di mana saja. Nemplek di kelompok agama bisa, nemplek di kelompok suku juga bisa, nemplek di kelompok partai politik bisa, nemplek di kelompok kelas sosial bisa. Oh, radikalisme. Maka ada radikalisme etnis, suku, ada radikalisme agama, ada radikalisme buruh, ada radikalisme akademis. Hati-hati loh ya, ada radikalisme akademis. Nah, misalnya pengikut Gramsci di Italia. Murid-muridnya Gramsci itu kebanyakan jadi pemberontak. Nah, itu radikalisme akademis. Radikalisme itu selalu menggerus kearifan masyarakat. Dan biasanya radikalisme sekarang ini punya jaringan internasional. Maka saya tidak percaya KB9 berdiri sendiri. Pasti akan punya kontak dengan luar negeri tertentu. Mungkin asistensi manajemennya, asistensi teknologinya, mungkin begitu ya. Bisa jadi. Saya pernah dapat cerita dari seseorang yang memasok perangkat lunak komputer untuk Az-Zaitun. Dari mana itu asalnya? Saya kaget juga. Gede itu kontraknya waktu itu. 2,5 miliar loh Mas. Ya, untuk menginstalasi software di Az-Zaitun. Luar biasa. Nah, radikalisme itu bertentangan dengan keluhuran agama. Itu radikalisme. Saya sudah menerangkan tentang catatan saya. Nah, sekarang mari kita lihat berikutnya. Langsung Mas, diputar pada bunder-bunder blok-blok itu Mas. Ya, blok-blok itu. Muatan radikalisme itu apa? Radikalisasi itu satu, naluri perlawanan yang melibatkan kekuatan-kekuatan mendasar. Nah, kalah bal-balannya wani dilapani sak mantine. Itu. Ya, rebutan pacar gagal itu dukun bertindak. Ini radikal loh itu. Nah, kalah biji nang sekolahan ngono terus wani nyedi. Nah, ini itu termasuk ciri-ciri radikal itu seperti itu. Iki wong Klaten sok ngono ora iki? Cinta ditolak dukun bertindak. Ada apa enggak? Hati-hati loh. Itu termasuk benih-benih radikalitas itu. Nah, yang kedua adalah gagasan tentang peluang perbaikan masyarakat secara cepat dan serentak. Pikirannya itu revolusioner. Yang ketiga, mengabaikan kearifan masyarakat. Unggah-ungguh dianggap orang penting. Terus imajinasi tentang pergulatan hidup di luar kewajaran norma hukum positif, gelian, ya, menyimpang jalan pintas, ya, itu. Terus pelemahan pilar kebangsaan, wes menyek banget nih kalau sing jenenge NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya lagi, sudut pandangnya di dalam hidup ini kalah menang terus. Segala sesuatu dilihatnya dari sudut kalah dan menang. Padahal hidup ini haruslah diisi dengan kerja sama, asah, asih, dan asuh. NII menurut saya merupakan ancaman yang mengintai. Saya dengar NII itu ketika kuliah dulu di S1 tahun 84. Ada dengar kata usroh, ada dengar kata hijrah, ada dengar kata aneh-aneh itu. Karena saya masuk di pesantren sejak kecil, maka saya menganggap itu
Itu mereka mau dimakmumi tapi tidak mau makmum. Kalau sholat itu loh, orang macam saya ini kalau di pesantren udah jadi ustaz loh itu. Dulu ketika saya kuliah, rakanggu imami nang kampus itu. Elok tenan iki. Iki berarti luwih ngalim tinimbang aku iki bolong-bolong iki. Hebat. Wah, sadar 30 tahun kemudian wiladalah. Wong-wong sing ra gelem makmum nang aku kae saiki dadi wong sing medeni banget iki. Wis tak centake, pokoke medeni. Nah, gitu. Maka hati-hati. Rekrutannya itu lintas segmen, muda, tua, terdidik, kurang terdidik, figur publik dan awam, kabeh bijak, kabeh dibeli katut. Metamorfosis atau perubahan gerakannya itu kurang terbaca oleh masyarakat awam. Off the record ya, teman wartawan tolong jangan mencatat pernyataan saya yang berikut. Ini VOA Islam barang itu nyatet. Sekarang ini gerakan anak-anak dari NII itu sudah ada yang membentuk rumah pembiayaan, Pak. Sudah ada yang membuat sekolah internasional. Gitu. Di rumah pembiayaan itu